Minggu 10 Januari 2021 ini, berhubung vaksin COVID-19 belum disebarkan secara merata saat ini, maka tanpa mengurangi sukacita, kita mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Mari mengikuti ibadah dengan hati teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Tuhan menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini dengarkanlah nas pembimbing bagi kita minggu hari ini yang terambil dari Yeskiel, pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kita menyambut nas pembimbing kita pada pagi hari ini, bernyanyi dari Nafiri Rohani 22, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pujilah Tuhan Raja atas segala raja. Pujilah Tuhan Raja atas segala raja, hai segenap alam semesta, pujilah Dia. Hai jiwaku, nyanyikanlah pujian, beri hormat pada Tuhan. Pujilah Tuhan yang menciptakan semuanya, langit bumi dan isinya diciptakan Tuhan. Puji Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Kini dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-33 ayat 4 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita mengaku dalam permohonan doa kita, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam Kristus, pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami yang sering kali kami lakukan ya Tuhan. Dan tanpa kita sadari, kami telah menyakiti hati sesama kami. Dan kami telah menyakiti hati Tuhan. Kami mengaku seringkali dalam keluarga, suami, istri, bahkan anak-anak, ada miskomunikasi sehingga membuat sakit hati. Masalah lain dalam keluarga, itu masalah dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Ada iri, ada dengki. Kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan, kami memohon Engkau mengampuni setiap dosa pelanggaran kami ini. Basuhlah kami, sucikanlah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyesal akan dosa-dosa kami. Karena Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kini dengarlah berita anugerah bagi kita sekalian yang terambil dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai karena Tuhan telah mendamaikan kita. Jemaat Tuhan, mari kita merespon nyanyian syukur dari Nafiri Rohani 202. Kini Kiku bersyukur. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus, pagi hari ini ya Tuhan, kami merindukan firman-Mu.
kami menanti-nantikan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami, baik di tempat ini, jemaat Tuhan di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu, memahami maksud Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba yang terbatas, hamba yang penuh dengan dosa, pada Tuhan urapi, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba ini, itu benar adalah firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami di sini telah sedia mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil menurut Markus. Markus pasal yang pertama, ayat 4 sampai yang ke-11. Markus pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-11. Jika Bapak Ibu serta saudara-saudara di tempat ini, di rumah gitu yang mengikuti live streaming sudah mendapatkannya, izinkan saya untuk membacakannya untuk kita sekalian dan saudara-saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Markus pasal yang pertama ayat 4 sampai 11, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya mau sayang-sayangan dulu gitu ya. Saya mau memperkenalkan diri kepada jemaat sekalian. Saudara, nama saya Simon Pardamean Simbolon. Saya orang Batak, fam saya Simbolon. Tapi sayangnya saya Batagor gitu ya, Batak Bogor. Jadi udah bukan asli orang Batak nih. Saya lahir di Bogor. Saudara, saya berjemaat di Gereja Kristus Gunung Putri. Hingga detik ini saya masih berjemaat di sana gitu ya. Saya puji Tuhan baru menyelesaikan studi juga nih dari STT Cipanas tahun 2020. Dan terima kasih untuk jemaat, untuk majelis jemaat di Gereja Kristus Kartini, untuk Ibu Penatua Khusus, Bu Gea, yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani. Saudara-saudara, masih di awal tahun, tidak ada salahnya juga saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Selamat Natal juga. Selamat tahun baru bagi kita sekalian. Saudara-saudara, di awal tahun, kalau di orang Batak gitu ya, ada acara yang namanya Mandok Hata. Saya nggak tahu nih jemaat di sini ada nggak sih yang orang Batak? Banyak ya, banyak.
Ada tuh acara Mandok Hatta akhir tahun. Biasanya jam 12 teng gitu ya, kita bikin acara. Nah, biasanya di dalamnya ada satu momen di mana kita membuat rencana-rencana, membuat suatu planning di tahun 2021. Dan mungkin bukan hanya orang Batak saja, kita sekalian secara khusus gitu ya, orang-orang Kristen pasti di awal tahun dia mulai membuat rencana-rencana dalam 1 tahun ke depan. Di tahun 2021 ini ada mungkin di antara kita yang merencanakan mau buka usaha gitu. Mau buka usaha, kayaknya cocok nih pandemi gini buka usaha online shop. Mau buka usaha makanan, jual makanan. Mau buka usaha jasa gitu ya, buka laundry lah atau apalah gitu. Ada juga mungkin yang berencana mau nabung secara berkala, mungkin per hari gitu ya, per hari, per minggu atau per bulan. Nanti kalau duitnya terkumpul boleh beli sesuatu gitu. Atau mungkin ada yang berencana tahun ini bisa beli rumah, beli kendaraan nih, beli mobil atau beli motor. Kalau di 2020 Bapak Ibu kita disuruh di rumah aja, WFH gitu ya, from home. Jadi kegiatan di rumah saja. Seringkali kita malah nggak ada aktivitas dan menimbulkan lemak-lemak jahat di perut kita. Saya kemarin baru nimbang Bapak Ibu. Biasanya saya 75, timbangan saya 75 kilo. Pas saya timbang kemarin ternyata 79 kilo. 4 kilo naik gitu ya, lumayan juga nih 4 kilo. Mungkin di antara kita juga ada yang mau nurunin berat badan nih supaya ideal. Sudah mulai atur-atur olahraga gitu ya, senam, lari pagi, atau yang lagi trending gitu ya, goes. Atau bagi kita yang masih sekolah atau kuliah, kita menargetkan supaya kita dapat nilai yang baik, IP yang baik. IP gitu ya, minimal saya harus dapat 3,0 atau nilai minimal saya dapat rata-rata 80 lah gitu ya. Sehingga kita mulai atur-atur bagaimana konsep belajar yang benar, yang baik sehingga target saya ini tercapai. Bapak Ibu, masih banyak lagi rencana-rencana yang kita buat di tahun ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita sekalian untuk membedah, untuk melihat kembali planning kita selama setahun ke depan, selama tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita kembali ke teks kita hari ini. Kalau kita perhatikan Markus pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-11, ini merupakan suatu penggenapan nubuat Nabi Yesaya dalam kitabnya. Bahkan juga terdapat dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat yang pertama. Di situ dinubuatkan bahwa akan ada seorang yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Dan ayat 4 di situ dijelaskan, Yohaneslah orang tersebut. Yohaneslah yang Tuhan persiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Teks kita hari ini berbicara tentang baptisan. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Kalau kita perhatikan dengan baik, teks kita hari ini ada 2 baptisan yang harus dibedakan. Yang pertama Bapak Ibu, pas ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Nah, itu merupakan baptisan kepada orang-orang yang telah bertobat dan yang telah diampuni dosanya. Itu bagian yang pertama, baptisan yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ayat 9 sampai yang ke-11 merupakan baptisan kepada Yesus Kristus. Jadi ada 2 baptisan nih pada teks kita. Mari kita masuk ke bagian yang pertama. Saudara, sebelum itu kita perlu tahu siapa Yohanes ini. Saudara, selain ia sebagai seorang yang diutus Allah, ayat 6 di situ dijelaskan bahwa Yohanes merupakan seorang yang memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan minumannya madu hutan atau madu liar. Yang saat itu ia bisa temukan di mana saja gitu ya, karena liar. Dan banyak ahli yang mengatakan bahwa ini merupakan ciri-ciri dari seorang pengembara. Ciri-ciri dari seorang yang nomaden,
yang tidak menetap tinggalnya, berpindah-pindah. Dan kemungkinan besar Yohanes ini adalah seorang pengembara. Kalau kita ingat Bapak Ibu di Perjanjian Lama, ada satu pelayan Tuhan, Nabi Elia. Dia juga seorang pengembara nih. Dia pengembara yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Hampir sama dengan Yohanes. Bapak Ibu nanti bisa baca lagi lah di rumah gitu ya. Bapak Ibu boleh bandingkan dengan kisah Yohanes. Bapak Ibu, ayat 4 perhatikan di situ. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah. Dia sedang memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang di padang gurun. Gurun yang dimaksud adalah gurun berbatu. Karena konteks saat itu bukan gurun pasir gitu ya, gurun berbatu. Lalu pertanyaannya, apa sih isi khotbah dari Yohanes ini? Isinya ialah seruan pertobatan, pengampunan dosa, dan baptisan sebagai materai. Namun yang lebih penting dari itu, Yohanes juga memberitakan bahwa akan datang Mesias atau anak Allah yang memiliki kuasa yang besar. Bahkan Yohanes menyatakannya dengan bahasa yang sangat-sangat merendah. Dan ini kalimat yang sudah familiar bagi kita. Perhatikan ayat 7. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Membungkuk dan membuka tali kasut merupakan pekerjaan seorang budak saat itu. Artinya apa? Artinya Yohanes ingin menyatakan bahwa untuk melakukan pekerjaan budak bagi Mesias pun ia tidak layak. Dan itu karena kuasanya yang besar. Kuasa sebagai putra tunggal Allah dan kuasa pengampunan dosa bagi manusia. Bapak Ibu, berita itulah yang disampaikan Yohanes kepada banyak orang saat itu. Mereka datang dari daerah provinsi Yudea. Salah satu kota di provinsi Yudea itu adalah kota Yerusalem. Mereka datang, saudara, berbondong-bondong ke tempat itu. Mereka mendengarkan apa yang diberitakan oleh Yohanes. Dan mereka percaya dengan apa yang diberitakan Yohanes itu. Mereka bertobat. Dan mereka memberikan diri untuk dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Sebagai tanda bahwa dosa mereka telah diampuni. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu. Bagian yang pertama bahwa baptisan dilakukan kepada orang-orang yang bertobat dan dosanya telah diampuni. Itu baptisan yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Baptisan kepada Yesus Kristus. Perhatikan ayat 9, di situ dijelaskan bahwa Yesus datang dari Nazaret, kampung halamannya. Ia pergi menuju Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Yang menarik dari baptisan ini, ada peristiwa pewahyuan bahwa ketika Yesus dibaptis, Yesus masuk ke dalam air, lalu ia keluar dan ia melihat langit terkoyak dan Roh Allah, Roh Kudus, turun ke atasnya seperti burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari surga, dan itu adalah suara Allah. Suara Allah berkata kepada Yesus, katanya, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Atau mungkin bisa kita ganti, "Engkaulah anakku yang terkasih, engkaulah anakku yang tunggal, yang satu-satunya kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kalimat ini ingin menyatakan bahwa Yesuslah putra tunggal Allah yang dikasihi Bapa. Ia memiliki kuasa yang besar. Dan Allah sangat senang, sangat suka kepadanya. Allah berkenan kepadanya. Peristiwa ini atau baptisan Yesus merupakan tanda dan awal dari pelayanan Yesus. Dari sini kita sudah bisa membedakan Bapak Ibu, baptisan manusia yang berdosa gitu ya, dengan baptisan Yesus Kristus. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya baptisan yang kita lakukan dengan baptisan Yesus, kita sudah bisa membedakannya. Yang pertama, baptisan kepada umat manusia, bahwa baptisan itu ialah tanda pertobatan dan pengampunan Allah atas dosa-dosa kita. Dan ini merupakan awal dari pelayanan yang akan kita lakukan. Kita tidak bisa memulai pelayanan kita kalau kita belum bertobat. Bertobat gitu ya, bahasa yang digunakan ya metanoia. Metanoia artinya perubahan pikiran, totalitas, hingga perbuatan kita.
perubahan ke arah Kristus, ke arah setiap ajaran-ajaran Kristus. Dan inilah sekali lagi awal dari pelayanan yang kita lakukan. Lalu yang kedua, baptisan kepada Yesus. Baptisan ini merupakan tanda dan awal dari pelayanan Yesus. Namun saudara, ada yang menarik dari baptisan Yesus ini. Saya ingin mengajak kita untuk membuka sekali lagi firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat yang ke-38. Pasal 10 ayat yang ke-38 saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Saudara-saudara, konteks saat itu Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus supaya kelak mereka boleh duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri dalam kemuliaan Sang Guru Agung itu. Tapi Yesus katakan sekali lagi, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Pertanyaannya Bapak Ibu, apa maksud dari baptisan yang diterima Yesus? Apa maksud dari baptisan yang diterima Yesus itu? Baptisan yang diterima Yesus itu ialah jalan pelayanan yang disertai penderitaan dan kematian. Yesus melayani banyak orang. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Namun saudara, ia mengalami penolakan. Ia diolok-olok, diludahi, disesah, dan bahkan dibunuh. Itulah baptisan Yesus. Itulah baptisan yang dimaksud Yesus saat itu. Saudara-saudara, Yesus telah memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita tentang baptisannya. Jadi baptisan Yesus bukan hanya sekedar di Sungai Yordan saat itu. Tapi Yesus mau katakan baptisannya hingga kematian dan kebangkitannya. Dia taat untuk melakukan itu. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan baptisan kita? Sejak awal kita dibaptis, dalam baptisan itu kita sungguh-sungguh bertobat gitu ya. Kita menyesal akan dosa-dosa kita dan kita diampuni. Namun hingga detik ini pertanyaannya, sudahkah kita memberikan diri dan waktu khusus untuk melayani Tuhan? Bagaimana dengan rencana-rencana kita selama 1 tahun ke depan? Mari kita bedah bersama. Adakah kita merencanakan, 2021 ini saya mau melayani Tuhan. Saya mau mengambil kesempatan pelayanan sekecil apapun lah. Menjadi singer, main musik, ya, persembahan, menjadi panitia, badan pengurus, bahkan majelis. Maukah kita mengambil kesempatan pelayanan itu? Saudara-saudara, di awal saya tidak bilang kalau rencana-rencana kita tadi itu salah. Buka usaha, ya, target supaya nilai kita baik. Saya tidak bilang itu salah. Tapi yang mau saya katakan adalah, adakah di setiap rencana-rencana kita itu planning untuk melayani Tuhan, meningkatkan kualitas pelayanan kita? Rencana melayani Tuhan, saudara, adakah itu? Ya, pelayanan luas gitu ya. Di gereja banyak sekali kesempatan melayani. Di masyarakat banyak, sangat luas. Namun percuma gitu kalau luas tapi nggak kita ambil kesempatan melayani itu. Bagaimana dengan baptisan kita? Saudara-saudara, umumnya manusia itu suka dihormati, suka dihargai. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian di sini, di rumah, kita sepakat gitu ya, kita senang dihargai. Kita mau dihormati orang lain. Namun seringkali banyak orang yang melihat hal ini bertolak belakang dengan kata melayani. Mungkin kita berpikir bahwa kalau kita melayani, berarti level kita berada di bawah dari orang-orang yang kita layani. Dan kita merasa bahwa rasa hormat dan dihargai itu berkurang dan bahkan tidak ada ketika kita melayani. Mungkin kita berpikir seperti itu.
Saudara-saudara, ada satu cerita. Satu kali ada seorang hamba Tuhan melayani di satu gereja. Saat itu dia melihat seorang kostor sedang membersihkan gereja. Dia melihat kostor itu membersihkan gereja. Dia pikir karena dia sudah tidak ada tugas lagi yang mendesak, sehingga ya sudahlah, dia mau bantu-bantu kostor itu. Dia bergegas langsung mengambil pel-pelan tuh, membantu kostor itu membersihkan gereja. Lalu saudara, dengan cepat kostor itu merebut pelan tersebut dan ia katakan kepada hamba Tuhan itu, "Bapak tidak boleh mengerjakan ini. Pekerjaan Bapak bukan ini. Lagi juga nggak enak dilihat jemaat. Masa hamba Tuhan bersihin gereja seperti kostor?" Lalu Bapak Ibu, hamba Tuhan itu menjawab kostor ini, "Pak, pelayanan yang saya lakukan ini tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan dari Tuhan bagi saya." Akhirnya mereka membersihkan gereja itu bersama-sama. Bapak Ibu, dari cerita ini kita melihat bahwa pelayanan yang kita lakukan sekecil apapun itu akan diperhitungkan dan memuliakan, dan Tuhan akan memuliakan kita. Seringkali kita gengsi gitu ya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Namun firman Tuhan hari ini, maukah kita untuk setia dengan pelayanan-pelayanan sekecil apapun? Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita melayani Tuhan. Ajak keluarga kita untuk ambil pelayanan. Ajak suami kita, ajak istri kita, anak-anak kita. Kita tahu nih anak-anak kita punya talenta. Dia pinter nyanyi nih, pinter main musik, pinter nih komputer, IT, lain sebagainya. Kayaknya dia cocok buat main Tuhan. Ajak saudara, ajak. Saudara, kalau mungkin ada alasan kita bahwa pelayanan itu membuat kita sulit, membuat kita menderita. Ada waktu, mungkin kita berpikir ada waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang kita harus korbankan. Sudah kita korbankan gitu ya, seringkali malah dapat omongan dari orang lain. Kita merasa sakit hati gitu ya, kita kapok gitu dengan kejadian itu. Kita kapok dengan pelayanan kita. Namun Bapak Ibu, ingat, setiap kesulitan dalam pelayanan kita itu telah terlebih dahulu dialami Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Saya mengajak kita untuk merenung sejenak. Mengambil waktu teduh sejenak. Bertanya kepada diri sendiri. Maukah di tahun ini kita memulai pelayanan kita? Kita mulai ambil pelayanan kita. Atau bahkan meningkatkan pelayanan kita. Sebagai apa? Sebagai tanda baptisan kita. Mari Bapak Ibu kita merenung sejenak. Berkomitmen. Saya mau mengambil pelayanan untuk Tuhan. Itulah baptisan saya. Dan saya mau setia karena Tuhan telah memberi teladan bagi saya. Ada pujian yang menyenangkan, yang menyentuh hati, yang membuat kita mungkin mendorong kita untuk melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Umat kekasih Kristus, kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Yang pertama, segenap jemaat, pengurus, majelis jemaat, dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Simon Padamean Simbolon dari Gereja Kristus Gunung Putri dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan pada hari ini, Minggu, pukul 4 sore, yang akan dipimpin oleh Ibu Sedihati Gea. Dan ada perubahan jadwal pemahaman Alkitab menjadi pukul 19.30 setiap hari Kamis. Dengan perubahan ini, maka diharapkan banyak jemaat yang dapat mengikutinya. Kamis 7 Januari 2021 telah dilangsungkan pemahaman Alkitab dengan tema Kehidupan yang Sempurna dari Kolose 6 ayat 2 sampai dengan 15. Pemahaman Alkitab tersebut telah diikuti oleh 12 orang. Laporan persembahan Minggu 3 Januari 2021, total penerimaan persembahan sulung Rp3.020.000, persembahan persepuluhan Rp5.000.000, dan persembahan syukur Rp470.000. Total keseluruhan adalah Rp8.490.000. Terima kasih kepada jemaat yang dalam kondisi sulit ini masih memberikan sebagian berkatnya dengan sukacita demi kerajaan Allah yang nampak di bumi ini. Kiranya Allah terus menaungi dan melindungi kita di sepanjang tahun yang baru ini. Percakapan katekisan. Gereja Kristus Kartini akan mengadakan percakapan katekisan pada hari ini, Minggu 10 Januari 2021, pukul 11.30 WIB. Percakapan akan dilakukan oleh rohaniwan dan penatua yang bertugas, yaitu Penatua Khusus Ibu Sedihati Gea, Penatua Ibu Margareta da Costa, dan Penatua Bapak Lucky F. Hardian. Ibadah Minggu 17 Januari 2021 dengan tema Ikutlah Aku akan dilayani oleh Bapak Pendeta Devitio dari Gereja Kristus Cibinong. Demikian penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Kita akan menaikkan doa syafaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, menyegarkan jiwa kami, dan bahkan menegur kami, menegur setiap pelayanan kami, mengajak kami untuk melayani Tuhan, mengajak kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami, dan itulah tanda baptisan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami boleh setia melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami bersama-sama ya Tuhan memohon pertolongan-Mu untuk proses pemanggilan percakapan bagi hamba-Mu, Penatua Khusus Sedihati Gea, ke dalam jabatan kependetaan. Percakapan ini ya Tuhan akan dilangsungkan bersama dengan Komisi Percakapan Sinode Gereja Kristus. Kami mohon ya Tuhan, kiranya proses ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Berkati hamba-Mu Ibu Penatua Khusus Sedihati Gea, biar Tuhan perlengkapi dia. Terima kasih ya Bapa, kami mohon juga pertolongan-Mu
atas setiap ibadah yang boleh kami langsungkan di Gereja Kristus Kartini, baik ibadah umum maupun ibadah kategorial. Biarlah ya Tuhan ibadah kami berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah kami, persekutuan kami, pertumbuhan iman jemaat boleh bertumbuh menjadi serupa dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya Bapa, kami memohon juga bagi setiap jemaat dalam setiap masalah yang dihadapi. Masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah di dalam rumah tangga, miskomunikasi, pekerjaan, usaha. Ya Tuhan, sebagai manusia yang terbatas, kami menyadari kami tidak mampu melaluinya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami jalan keluar, sehingga kami dapat melalui masalah ini, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Allah bagi bangsa kami yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, DPR, MPR, hingga pemerintah yang terbawah. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kemampuan untuk mereka boleh mengatasi krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Berkati pemimpin kami bukan hanya mengatasi masalah COVID, masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, baik gunung meletus, banjir, dan bahkan yang baru-baru saja terjadi ya Tuhan. Pesawat Sriwijaya jatuh dan beberapa orang korban meninggal. Ya Tuhan, kami mohon penghiburan, kekuatan daripada-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan. Berkati setiap proses evakuasi dan bahkan proses pengambilan jenazah nanti bagi keluarga-keluarga ditinggalkan. Ya Tuhan, berkati sehingga boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Berkati mereka yang juga mendampingi, bagi Ibu Sudipyo, Saudara Felis, Bapak Husein, dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansyah, Ibu Cusonio, Bapak Tatang S, Ibu Siti Hasibuan, Bapak Talen Holik, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setiabudi Brata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Maryam Natasaputra, Ibu Ance Lunin, dan masih banyak lagi mungkin jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberkati setiap makanan-makanan, minuman, obat-obatan, bahkan sarana dokter untuk menjadi perantara Tuhan menyembuhkan jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon juga ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap para pelayan Tuhan, majelis, badan pengurus, singer, pemain musik, para panitia di gereja ini, dan bahkan hamba-Mu Ibu Penatua Khusus Sedih Hati Gea. Ya Tuhan, berkati pelayanan mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan menyendingkan telinga-Mu, mendengar setiap seruan kami, dan menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan waktu Tuhan. Dan biarlah doa kami ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Yesus Kartini seperti tertera di layar. Persembahan juga bisa disampaikan dengan cara mengumpulkan dan memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di tata usaha gereja atau menyerahkan saat ibadah sudah dimulai. Umat kekasih Kristus, marilah kita mengembalikan miliknya Tuhan dengan penuh rasa syukur melalui persembahan. Sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 146 bait 1 dan 2. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini, yang menolong dan mengingatkan kami tentang arti pelayanan bagi kami dan bagi umat-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami di minggu pagi ini. Bapa, dengan rasa syukur kembali kami datang, membawa persembahan kami, baik yang datang langsung ataupun melalui jemaat-Mu yang telah transfer ke rekening Badan Pengurus Gereja Yesus Kartini. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini, kiranya terus boleh memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang akan menggunakan dan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik di dalam pertolongan dan pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia. Kita bernyanyi dari Nafiri Rohani 281 bait yang pertama.
hingga bait yang kedua, ku mau setia. Umat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada